Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Agam. Saya sendiri bernama Muhammad Rizky dari SDN 17 Sitingkai. Dan saya Reti Yuliana dari SDN 22 Kota Tanah. Serta saya Mufiza Eda dari SDN Negeri 06 Paladis. Di sini kami akan melakukan coaching supervisi akademik yang dibimbing oleh fasilitator kami yaitu Ibu Mulyati dan PP kami yaitu Bapak Riki Gustiawan dan Ibu Irdawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Selamat siang, Pak Iki. Selamat siang, Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Iki? Alhamdulillah, kabar saya pada hari ini dalam keadaan sehat dan bersemangat. Alhamdulillah, Pak Iki ya. Berarti ya, masih semangat hari ini, Pak Iki. Masih semangat, Bu Novi. Bu Novi, bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Mungkin sama ya Pak Iki, hari ini saya alhamdulillahnya sehat juga dan bersemangat untuk kita melakukan partisipasi hari ini. Ya, Bu Novi. Hari ini kita akan melakukan coaching ya, Bu Novi. Ya, Pak Iki. Untuk hari ini sebelumnya Pak Iki, sebelum kita melakukan coaching yang akan Pak Iki lakukan pada hari ini dengan teman atau rekan kita, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak Iki. Ya, Baiklah, pada coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Ya, Pertanyaannya, apakah coaching yang akan Pak Iki lakukan nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum alur kita yang sudah kita pelajari dalam modul 2.3 ya Pak Iki? Iya, Kemudian bagaimana Pak Iki memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap teman nantinya atau coachingnya, dan juga bagaimana coach tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak Iki nanti yang akan diterapkan dalam observasi. Nanti jangan lupa ya Pak Iki, pelaksanaan coachingnya disesuaikan dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari. Prinsip coaching kita ini kan ada 3. Yang pertama kemitraan proses yang seperti yang sudah kita pelajari. Yang kedua itu kreatif. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Berarti ada 3 prinsip coaching yang akan nanti saya perhatikan Pak Iki terapkan dalam coaching bersama rekannya. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kepada Pak Iki sesuai dengan yang sudah kita pelajari kompetensi untuk coaching. Pertanyaannya, kompetensi apa yang akan Pak Iki kembangkan pada coaching nantinya dengan temannya? Begini Bu Novi. Untuk kompetisi yang ingin saya kembangkan itu yang pertamanya kehadiran penuh. Ya, berarti kompetisi pertamanya adalah kehadiran penuh. Bagaimana kehadiran penuh itu sepenuhnya kita melaksanakan coaching nantinya dengan coach kita. Berarti mengarahkan semua ini berarti ya namanya perhatian. Iya, perhatian kita penuh, tidak ada gangguan dari yang lain, kita mendengarnya dengan sepenuh hati gitu Bu. Itu kompetensi yang pertama ya, kehadiran penuh. Yang berikutnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mendengar aktif di sini ya seperti mungkin bedanya tidak terlampau berbeda yang disebut dengan apa tadi kehadiran penuh. Di sini mendengar aktif di sini kita mendengar dengan baik apa yang keluh kesah nanti yang disampaikan, apa yang kita berikan pertanyaan nanti kita menggalinya dengan sebuah pertanyaan itu Bu. Jadi kita mendengarkannya dengan aktif, tidak ada gangguan yang lain, kita hilangkan gangguan itu sepenuhnya dulu. Kita fokus untuk mengadakan coaching Bu. Begitu Bu. Dan melakukan pertanyaan yang berbobot,
di sini melakukan pertanyaan berbobot itu menggali dan terus menggali apa yang diinginkan dari coaching ini, Bu. Begitu, Bu. Berarti ya tiga kompetensinya nanti digunakan dalam coaching bersama temannya. Ya, Bu. Untuk pertanyaan saya yang kedua, Peggy, Ya, Bu. dari tiga ya Peggy ya, Ya, Bu. ada kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini mana yang akan dikembangkan secara spesifik dalam melakukan coaching dengan rekan tim? Mungkin Bu, bukan mungkin ya Bu, yang akan dilaksanakan Bu, potensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, supaya saya mengetahui nanti permasalahannya dan mengetahui apa solusinya. Bukan saya yang menemukan solusinya, tapi teman coach saya yang nanti menemukan solusinya sendiri Bu. Baiklah, berarti ada dua kompetensi yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Peggy ya. Ya, Bu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, Ya, Bu. mendengarkan aktif temannya. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti betul. dua kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik. Ya. Spesifik. Ya, spesifik. Pertanyaan terakhir di Peggy sebelum dilakukan coaching. Indikator ini kan kita sudah belajar indikator dalam coaching. Iya, Kira-kira indikator yang bagaimana yang Pak Iki ingin terapkan dalam proses coaching nantinya bersama temannya? Oh, di sini Bu, saya nanti kan coaching bersama teman saya. Saya di sini nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi dari indikator-indikator tersebut nantinya saya menemukan solusinya Bu. Solusinya bukan saya Bu, tapi coach saya nanti yang menyatakan permasalahannya, dan dia pula yang nanti menemukan solusinya gitu Bu. Baiklah Pak Iki, mungkin hanya 3 pertanyaan ini yang akan saya terapkan dalam observasi kita pada hari ini Pak Iki. Iya, Bu. Nah, untuk sekarang silakan Pak Iki melakukan coaching nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Red. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Bagaimana kabar Bu Red pada hari ini? Apakah Bu Red dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sangat sehat Pak Rizky, dan sangat bersemangat Pak Rizky. Dilihat dari kehadiran Bu Red hari ini, saya melihat Bu Red sangat bersemangat untuk melakukan coaching pada hari ini. Biarpun waktunya sudah pulang sekolah ya Bu Red. Iya betul. Kalau waktunya jam sekolah mungkin kita tidak bisa melakukan coaching pada saat seperti sekarang inilah yang bisa kita jam-jam untuk melakukan coaching ya Bu Red. Iya Pak. Sekarang Bu Red, saya mau bertanya ke Bu Red, apa yang ingin Bu Red sampaikan pada hari ini, sehingga Bu Red menelpon kemarin bahwasanya ada yang ingin disampaikan. Jadi saya berpikir, ini mungkin kita bisa melaksanakan coaching ini, gitu Bu Red. Iya betul sekali. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak sama Pak Rizky karena sudah bersedia meluangkan waktu buat saya untuk melakukan coaching pada hari ini Pak Rizky. Iya Bu Red. Jadi begini Pak Rizky, sebelumnya saya kan ini terkait masalah sekolah nih Pak Rizky. Iya betul Bu Red. Sebelumnya saya kan mengajar kelas rendah Pak Rizky. Iya betul. Nah kebetulan karena ada guru ketiga kabarnya dari TK, mungkin kan sekolah langsung ngajar di kelas tinggi, jadi beliau diletakkan di kelas 1. Iya. Nah terpaksa saya harus dinaikkan kelas tinggi. Nah naiknya ini langsung kelas 5 nih Pak Rizky. Iya. Jadi di sini agak sedikit terkendala saya dalam mengajar Pak Rizky. Jadi maksudnya begini, saya kurang bisa untuk mendisiplinkan siswa seperti itu Pak Rizky. Iya. Begitu Pak. Jadi kira-kira Bu Red, percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Red
Jadi saya inginnya meningkatkan kualitas mengajar saya di kelas yang lebih tinggi ini, Pak Rizky. Meningkatkan Meningkatkan kualitas mengajar saya. Mengajar murid Iya, di kelas tinggi. di kelas yang lebih tinggi. Sebelumnya sudah terbiasa di kelas yang rendah, gitu ya Bu. Betul, Pak Rizky. Jadi di sini perubahan yang seperti apa Bu Red inginkan untuk meningkatkan kualitas Bu Red nantinya di dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi pengennya anak-anak tuh kalau saya lagi mengajar atau menerapkan pelajaran, pengennya mereka berada penuh di dalam kelas, maksudnya memperhatikan penuh di dalam kelas seperti itu Pak. Tapi kalau sekarang kan mereka sukanya berbicara dengan temannya, tidak memperhatikan dengan penuh saat saya mengajar. Jadi pengennya dia memperhatikan saya dengan penuh dan paham akan semua materi yang saya sampaikan, begitu Pak Di yang ingin saya. Jadi di sini saya menangkap Bu Red inginnya anak ini fokus dalam belajar. Ya, betul sekali. Supaya pembelajarannya bagi anak tersebut bermakna. Ya, benar Pak. Di sini saya mau tanya Bu Red, langkah-langkah dari tadi keinginan Bu Red sudah Bu Red sampaikan di sini, langkah-langkah apa saja yang telah Bu Red lakukan hingga hari ini untuk pelaksanaannya di kelas Bu Red. Jadi langkah-langkah yang sudah saya lakukan nih Pak, saya sudah melakukan berbagai macam metode pembelajaran. Jadi sudah melakukan variasi pembelajaran Pak. Cuman hasilnya belum efektif Pak. Sudah melakukan metode ya dengan video misalnya atau dicampur video, ceramah, berkelompok, diskusi, tapi tetap saya merasa belum efektif Pak. Begitu Pak. Di sini Bu Red, keinginan Bu Red untuk pembelajaran efektif. Menurut Bu Red, pembelajaran efektif yang ingin Bu Red terapkan di kelas Bu Red terutamanya, yang bagaimana Bu Red? Yang bisa Bu Red bilang itu pembelajaran yang efektif. Mereka paham Pak, paham akan semua materi. Kalau ini kan masih, kalau saya tanya umpan balik atau melakukan asesmen, mereka pada tidak mengerti, tidak tahu. Jadi sepertinya mereka pas saya menerangkan, mereka tidak paham akan materi tadi. Gitu Pak. Begitu ya Bu ya. Iya. Berarti di sini anak-anak ini banyak yang tidak paham tentang betul sekali. Materi. Ya, materi. Menurut saya itu materi. Ya, materinya ya Bu Red. Tadi Bu Red sudah bilang juga menggunakan media-media ya gitu Bu Red. Ya. Memvariasikan pembelajaran. Ada lagi langkah dari itu atau metode dari itu yang Bu Red terapkan di kelas Bu Red? Mungkin ini Pak Rizky, saya akan menerapkan cara menambahkan semangat untuk anak-anak mungkin untuk melakukan breaking, karena mungkin konsentrasi anak kan tak bisa terlalu lama ya Pak Rizky. Jadi mereka bosan dan apa yang sedang dapat tadi lupa lagi. Jadi mungkin saya akan menambahkan di pertengahan pembelajaran itu menambahkan breaking atau diskusi timbal balik, tanya jawab lagi dengan anak Pak Rizky. Begitu ya Bu Red? Iya. Jadi saya menangkap di sini Bu Red. Bu Red akan melaksanakan tadinya memvariasikan media, pembelajaran tidak terpusat di sana, mengadakan speaking, ya begitu Bu Red. Dari yang Bu Red katakan tadi, yang mana yang ingin Bu Red laksanakan terlebih dahulu di kelas Bu Red itu yang mana Bu Red laksanakan terlebih dahulu? Mungkin bisa langsung divariasikan keduanya Pak Rizky. Jadi mungkin saya akan melakukan lebih dari satu metode pembelajaran, kemudian yang variasikan metode pembelajaran, kemudian akan melakukan langsung speaking di awal, tengah, dan akhir pembelajaran.
Jadi saya akan melakukan itu, kayak sepertinya seperti itu. Karena biasa mungkin awal saja saya lupa di tengah asik menerangkan saja. Gitu, Pak Rizky. Nah, di sini Bu Red, untuk pelaksanaan itu Bu Red, Ya, Pak. ada nggak namanya bantuan, ingin bantuan dari teman sejawat atau dari warga sekolah lah untuk supaya pembelajaran ini nantinya bermakna di kelas Bu Red. Ya, sangat Pak Rizky, ini saya akan berdiskusi atau berbincang dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian pastinya juga dengan rekan sejawat yang sudah biasa mengajar di kelas tinggi Pak Rizky. Jadi saya akan melakukan ya seperti kita sekarang ini lah Pak Rizky, dengan guru yang lebih lama mengajar di kelas tinggi. Ya dari sana ada bantuan Ya. Bu Red, ini ada bantuan dari kepala sekolah dan ada bantuan dari teman sejawat dalam pembelajaran nantinya di kelas Bu Red supaya pembelajaran ini bermakna di kelas tersebut ya Bu Red. Lebih efektif Lebih efektif lagi. Nah, di sini Bu Red, kapan Bu Red melaksanakan pembelajaran ini? Mungkin dalam waktu dekat ini Pak Rizky, sepertinya besok kita akan mulai langsung. Langsung besok praktikannya Bu Red. Saya nggak tahan ini Pak Rizky. Murid saya lebih baik lagi seperti itulah Pak Rizky. Itulah semangat seorang guru ya Bu Red ya. Di sini saya balik bertanya ke Bu Red. Dari ya mungkin waktunya sudah mulai dekat dan ini dibatasi waktu ya Bu Red. Iya Pak. Karena cuaca sekarang tidak bersahabat itu Bu Red. Jadi di sini Bu Red saya bertanya dari kegiatan kita coaching tadi. Ya. Dari awal sampai saat sekarang ini, apa yang bisa Bu Red simpulkan atau apa yang bisa Bu Red ambil dari sana? Bagaimana perasaan Bu Red dari awal coaching sampai sekarang ini? Bagaimana perasaan Bu Red? Kalau perasaan saya sudah merasa lega nih Pak Rizky, sudah agak merasa plong, senang sekali bertemu dengan Pak Rizky. Jadi saya mendapatkan solusi, saya bisa memunculkan ide apa yang akan saya lakukan. Jadi rencananya besok mau dipraktikkan langsung nih Pak Rizky apa-apa yang sudah keluar tadi. Jadi besok mungkin saya akan temui kepala sekolah saya, berbincang dengan beliau. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Bagaimana sebaiknya kalau di kelas tinggi, kan anak-anak kelas tinggi kan sebenarnya beda sekali ya Pak Rizky. Mereka mulai menanjak remaja, remaja. Kalau anak kelas rendah gampang Pak Rizky. Iya, jadi seperti itu. Jadi saya sangat senang bertemu dengan Pak Rizky hari ini, terbuka pikiran saya, mendapatkan ide-ide Pak Rizky. Alhamdulillah ya Bu Red. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah saya melihat Bu Red sangat bersemangat untuk melaksanakan kegiatannya untuk besok harinya. Ya. Di sini saya menunggu kabar juga dari Bu Red. Kabar nantinya bahwasannya bagaimana keadaan selanjutnya atau kita melakukan coaching kembali ya Bu Red. Ya, siap Pak Rizky. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu kita melaksanakan coachingnya Bu Red. Mungkin saya sudahi, bukan mungkin ya Bu Red, saya sering sekali bilang mungkin. Ya tidak apa-apa Pak Rizky. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Red. Sama-sama Pak Rizky. Assalamualaikum Pak Iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Novi. Bagaimana suasananya setelah melakukan coaching hari ini Pak Iki? Alhamdulillah Bu Novi, saya sudah melaksanakan coaching saya pada hari ini telah terlaksana. Kalau menurut saya ya Bu Novi belum maksimal, tapi saya sudah berusaha di sini untuk melakukan yang baik. Begitu Bu Novi. Ya Pak Iki, tadi kan Pak Iki melakukan coaching dengan temannya ya Pak Iki. Iya. Maaf Pak Iki, tadi lupa siapa nama temannya coaching tadi Pak Iki? Teman saya coachnya ya Bu Novi. Iya, coachnya di sini yaitu Bu Red Bu Novi. Bu Red. Bu Reti Aryani kalau nggak salah kepanjangannya. Saya sering menyebutnya Bu Red. Ya Pak Iki.
Iya. Nanti sama Bu Det tadi ya Pak Iki Iya ya. betul Bu. Tadi Pak Bu Det sudah mengutarakan permasalahan yang beliau rasakan ya Pak Iki. Iya betul Bu. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Iki, setelah coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Red, ada mungkin beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait coaching yang sudah dilakukan antara coachnya dengan coachingnya. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Pak Iki lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan. Tadi kan di Pak Pras sudah kita utarakan indikator-indikator apa saja yang ingin dicapai pada coaching pada hari ini. Ya, terima kasih Bu Novi. Pada coaching ini saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita menurut saya. Tapi saya sudah menanyakan tadi tujuan di awal coaching tadi, saya sudah menanyakan tujuan, saya sudah identifikasi. Setelah itu sudah melaksanakan rencana aksi dan tanggung jawabnya. Begitu Bu Novi, sehingga alur tersebut bisa mengali coach saya. Mengali coach saya di sini dengan pertanyaan-pertanyaan kita tersebut, saya terus mengali dan mengali, mencari solusinya. Di sini mencari solusinya coach saya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengali terus dan menciptakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut bagi dirinya, bukan saya yang menyampaikan, mencarikan solusinya, tapi bagi coach saya sendiri. Kalau itu di alur kita, begitu Bu Novi. Baiklah Pak Iki, berarti utarakan tadi pada saat coaching. Iya betul. Menurut saya sebagai observer, coaching yang Pak Iki lakukan bersama Bu Det tadi antara coach dengan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah ya Pak Iki ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan pada saat melakukan coaching, Pak Iki sudah melakukan proses sesuai dengan alur yang kita inginkan, yaitu alur kita ya Pak Iki. Alur kitanya yang sudah kita pelajari, yang pertama yaitu ada tujuan dari melaksanakan coaching. Yang kedua identifikasi, identifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga adalah Bagi tadi menurut saya sudah menanyakan apa saja rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh coaching atau rencana aksinya. Yang kelima adalah tanggung jawab. Bagaimana coaching bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dia miliki. Ini sudah dilaksanakan sesuai dengan alur kita. Alhamdulillah ya Pak Iki. Kemudian saya lihat juga Pak Iki sudah berusaha menggali serta memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Red, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Red terpancing untuk mengawalkan semua masalah yang dimiliki Pak Iki. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan Pak Iki tadi, Bu Red bisa menemukan solusi atau pemecahan masalah dari yang beliau hadapi. Itu dari pengamatan saya sebagai observer. Untuk pertanyaan saya yang terakhir nih Pak Iki, kompetensi apa yang ingin Pak Iki kembangkan lagi dari coaching yang Pak Iki laksanakan pada coaching yang tadi yaitu Bu Red? Iya betul Bu. Di sini potensi yang saya lakukan, saya ingin lebih memahami lagi Bu. Maksud memahaminya memahami lebih lagi yaitu tentang alur cerita ini Bu. Kan pertanyaan-pertanyaan cerita ini kan banyak Bu. Jadi di sini saya ingin lagi memahami alur cerita ini, bagaimana alur cerita ini nantinya dalam proses coaching bisa coaching berikutnya itu Bu, saya bisa melakukan coaching ini lebih baik dari sekarang. Maksudnya lebih menggali lagi, lebih bagaimana berjalan dengan baik coachingnya Bu, sehingga coaching
sehingga coaching yang dilaksanakan ini bermakna gitu Bu. Berarti itu yang ingin Pak Iki kembangkan lagi Pak Iki ya, Betul, yaitu melakukan coaching lebih baik lagi. Iya betul. Saya harapkan ke depannya Pak Iki bisa melakukan coaching bukan hanya dengan murid atau dengan teman yang lain, bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik. Amin. Terima kasih Bu atas doanya ya Bu. Ya Pak Iki, mungkin itulah observasi kita hari ini Pak Iki. Semoga apa yang kita lakukan coaching hari ini dari awal sampai akhir pada saat ini dapat bermanfaat untuk Pak Iki, untuk saya sendiri dan bagi teman-teman lain Pak Iki. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Iki. Sama-sama Bu.